Saya Suyanto dari Batam. Ya, silakan. Izin bertanya ke Bapak tadi, Pak Rohim ya Bu ya. Oke, kepada Kak Rohimin ya. Pak Rohimin, tentang potensi wisata di Bangka. Sekarang ini kan Menteri Pariwisata kan Pak Sandiaga Uno menggalakkan prokes biar para wisata bisa menciptakan lapangan pekerja yang baru. Nah sekarang di Bangka sendiri udah apa sejauh mana langkah ini udah diambil? Terus apa yang menjadi pembeda Bangka dibanding daerah lain? Karena setiap daerah lain kan ada ciri khas sendiri. Nah, apa yang menjadi kekuatan dari Bangka? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suyanto atas pertanyaan yang sangat luar biasa kepada saya. Nah, bagaimana sih upaya pemerintah Kabupaten Bangka dalam mengupayakan promosi pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka? Tentunya telah dijelaskan di awal tadi bersama Pak Kadis kita, Pak Saifuddin sebagai Kadis Provinsi. Yang pertama itu kita telah melakukan monitoring evaluasi kedaya tarikan wisata. Terus juga kita telah menambahkan yaitu bersama Kementerian Parekraf dan Baprekraf memberikan bantuan berupa peralatan CHSE, di mana ini adalah Care Healthy Safety Environment. Nah, setelah itu melakukan pendampingan melalui program yang diselenggarakan oleh kabupaten dan kota maupun provinsi. Dan juga telah dilakukan sertifikasi CHSE di hotel dan resort yang ada di wisata Kabupaten Bangka. Nah, terus pertanyaan kedua, pariwisata apa yang menjadi ikon yang ada di Kabupaten Bangka? Untuk saat ini, untuk ikon yang di Bangka itu belum ada, menurut saya belum ada, karena memang apa? Ketika Anda masuk ke Bangka, itu Anda akan disuguhkan oleh pemandangan yaitu pulau-pulau kecil dan pantai-pantainya. Jadi ketika Anda ke Bangka, apa yang Anda cari sepertinya itu ada, seperti kayak wisata bahari, di Provinsi Kepulauan Bangka itu ada, wisata budaya ada, wisata kuliner itu ada. Jadi sangat lengkap menurut saya. Jika Anda ke Bangka, apa yang Anda cari itu pasti akan Anda temui, Bapak Suyanto. Terima kasih. Oke, jadi sekarang ini yang sedang booming itu di Pulau Bangka ini adalah Danau Pading, bilang itu letaknya di Kabupaten Bangka Tengah. Itu viral sekali di media sosial. Nah, kalaupun memang bisa dilihat, mungkin bisa dilihat di YouTube, itu di Danau Pading, Mbak. Namanya Danau Pading, itu di Kabupaten Bangka Tengah. Itu saya kira baguslah untuk dikunjungi ke sana. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung untuk menyeimbangkan antara pelestarian alam dan peningkatan aktivitas wisata di daerah wisata Bangka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung di daerah wisata, yaitu pertama itu ada peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 7 tahun 2016 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 sampai 2025. Kemudian yang kedua, peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 3 tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini tahun 2020-2040. Kemudian juga ada peraturan daerah tentang perlindungan lingkungan geologi. Nah, itu jadi itu kebijakan yang sudah pemerintah provinsi dikeluarkan dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian alam dan peningkatan aktivitas wisata di daerah wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi RZWP 3K ini RZWP 3K atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini, jadi kami di pemerintah provinsi dan berkoordinasi juga dengan
TKPRD namanya itu di dalam misalnya ada pengusaha atau perusahaan yang ingin membuat tambak udang misalnya, itu kita harus memperhatikan lingkungan, memperhatikan aktivitas yang ada di wilayah itu. Jadi ini ada timnya yang akan menilai. Jadi itu ya salah satu upaya kita di dalam menyeimbangkan antara pelestarian alam dengan pengembangan pariwisata. Tetap bisa kita maksudnya kami dari Dinas Kepariwisata Budaya dan Wisata ini tidak menghalangi seseorang atau pengusaha untuk melakukan aktivitas di daerah wisata atau di pantai-pantai, tetapi tetap mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga antara pengusaha dengan pariwisata ini tetap berjalan, Pak, dan tetap beriringan. Jadi karena kita juga perlu pengusaha, perlu investasi di daerah kita, sehingga daerah kita ya dengan ada investasi tentunya banyak modal yang datang ke sini dan yang perekonomian masyarakat kita akan lebih berkembang. Tetapi pariwisata, lokasi pariwisata itu tetap kita perhatikan. Maksud saya jangan dirusak dalam arti ya tidak mematuhi lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya kira itu, Mbak Sinta. Ini langkah yang saya lakukan itu ada 3. Yang pertama itu saya tetap melakukan promosi di tempat wisata dengan cara mempromosikan melalui pembuatan video, di mana video-video ini akan saya publish di Instagram saya. Nanti mungkin daripada rekan-rekan yang ada di webinar ini bisa mampir ke Instagram saya untuk melihat video promosinya. Dan terus saya juga ke depannya ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam hal ini terutama di bidang pariwisata. Tentunya hal ini saya sangat perlu dukungan dari pihak Pemprov dan Dinas Pariwisata. Sehingga nanti saya akan bersama beberapa pihak sponsor mengembangkan salah satu desa menjadi contoh untuk pengembangan pariwisata agar di desa-desa lain dapat mencontoh untuk mengembangkan pariwisata yang ada di kabupaten tersebut. Dan juga saya telah melakukan promosi di beberapa sekolah dasar untuk menumbuhkan rasa dini peduli terhadap dunia pariwisata anak sejak dini. Jadi saya juga sebagai runner up, saya juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap anak-anak dimulai dari sejak dini, kecintaannya terhadap dunia pariwisata, pentingnya menjaga kelestarian alam. 2021 ini ada 17 tempat ya yang sudah disahkan sebagai UNESCO Global Geopark. Nah, ini gimana nih langkah-langkahnya untuk persiapannya? Tadi kami sudah diinformasikan juga oleh Badan Pengelola Geopark yang ada di Belitung itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa pada tanggal 22 April nanti akan disahkannya UNESCO Global Geopark Belitung. Nah, jadi ini memang sangat terbatas sekali ya Pak, karena itu hanya 7 link ya. Jadi ada 7 rencana yang akan ditetapkan, itu 6 itu dari Eropa, 6 Eropa, 1 Asia. Asia ini Indonesia. Jadi Indonesia termasuk Indonesia itu ada di Belitung gitu, yang geopark yang akan ditetapkan itu. Jadi 6 di Eropa, 1 di Indonesia. Jadi hanya 7 link ini yang nanti bisa melihat langsung gitu secara, yang lainnya nonton bareng lah. Jadi memang persiapan kita sebenarnya kalau kami koordinasi dengan Pak Gubernur dan acaranya ini dilaksanakan di Pulau Belitung, Mbak, di Pulau Belitung, karena Pulau Belitung adalah ditetapkan sebagai Geopark Belitung. Jadi tepatnya itu di kantor Bupati Belitung nanti pada tanggal 22 April itu. Jadi persiapan kita sudah melakukan rapat dengan kawan-kawan dari BP Geopark, kemudian juga dengan pengurus komunitas yang 17 geosite yang sudah saya sampaikan tadi.
Jadi sudah terlaksana, kita tinggal nunggu, dan saya kira ini karena daring webinar daring seperti ini juga dengan UNESCO, dan persiapan tidak terlalu dan kemudian itu insya Allah akan dihadir oleh dari Menteri Koordinator Investasi dan Menko Marves itu Pak Luhut, ataupun mungkin dari yang mewakili, dan ada juga dari Bappenas, kemudian juga dari Kementerian SDM kalau tidak salah tadi akan diundang ke Belitung, Provinsi Bangka Belitung, untuk menghadiri secara langsung pengesahan Geopark Belitung itu, Pak. Apakah ada produk unggulan dari masyarakat Bangka Belitung yang potensial untuk menunjang turisme, apa saja yang sudah dilakukan oleh UMKM-nya? Produk-produk unggulan yang akan dilaksanakan kita kemarin, kita dari sebenarnya itu bukan tupoksi kami, tapi itu dari UMKM, tapi berhubungan juga dengan ekonomi kreatif. Itu kemarin kita sudah melaksanakan ekspor di Dinipa itu baru-baru ini ekspor ke luar negeri, Pak. Jadi itu produk-produk terakhir kita, unggulan kita. Dan banyak-banyak lagi sebenarnya produk-produk unggulan yang ada di Provinsi Bangka Belitung, dan kuliner-kulinernya juga, Mbak, cukup banyak. Oleh karena itu kami berharap ya Mbak Cynthia datang ke Babel, jadi tahu persis apa nih kuliner apa, produk-produk apa, karena kami susah menjelaskannya karena banyak produk-produk unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Baik, terima kasih Pak Saifuddin. Nah, saya sedikit menambahkan, untuk produk unggulan, saya lebih tertarik pada kain cual Bangka. Nah, di mana kain cual Bangka ini memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan kain-kain yang lainnya. Nah, benar apa kata Pak Saifuddin tadi, ketika kita mau melihat apa aja produk unggulan, di Bangka Belitung itu sangat banyak dan sangat bukan susah, tapi itu menjadi menjadi kesulitan kita untuk menjelaskan bahwa produk itu apa saja, karena banyak sekali jenis-jenis produk yang memang memiliki potensi-potensi seperti anyaman, makanan, dan kerajinan daerahnya. Terima kasih Mbak Sinta. Untuk closing-nya, kami mengajak adik-adik, kakak-kakak, atau teman-teman, atau rekan semuanya deh yang ikut webinar ini untuk yuk datang ke Bangka Belitung, karena Bangka Belitung ya sangat sesuai dengan temanya. Bangka Belitung itu emasnya yang pokoknya emas lah gitu. Jangan takut datang ke Bangka Belitung, karena Bangka Belitung aman dan menyenangkan gitu. Pasti wisata alam yang kami suguhkan itu cukup sangat membuat adik-adik, kakak-kakak, atau semua rekan-rekan yang ada di sini terkesan. Bagi yang belum datang, yuk coba ke Bangka Belitung, dijamin pasti bakal mau datang lagi, hanya satu kali. Dan ada satu pantun mungkin untuk menutup, semua cantik ada yang berbeda, mau disabar tapi malu rasanya. Yuk, mari kita ke tempat pariwisata, maka Bangka Belitung tempatnya. Terima kasih. Oke, baik. Sip, terima kasih. Kalau dari Kak Rohimin, apa nih closing statement-nya? Ya, terima kasih untuk closing statement saya. Saya menyampaikan kepada para peserta Zoom Minar kali ini dan seluruh masyarakat Indonesia untuk bangga terhadap produk lokal dan bangga terhadap karya-karya Indonesia, dan tetap berwisata di Indonesia saja dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk itu saya juga mengajak kepada seluruh peserta Zoom Minar, jika ingin berkunjung ke Bangka Belitung, di bandara kita telah tersedia TIC, pusat informasi yang dimana akan mengantarkan Anda ke tempat tujuan Anda. Dan jangan lupa untuk menjaga keragaman hayati yang ada di wisata alam. Terima kasih.